kediaman saya di Jatisari. Saya punya surat Ketua MUI Kota Bekasi. Saya ucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum khair. Ya, kita namanya manusia sering berkomunikasi, sering berkolaborasi, tentu ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon dulu untuk maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus kita manfaatkan silaturahmi ini untuk meningkatkan kualitas komunikasi yang mengarah pada bagaimana kita menyikapi dan membaca situasi masyarakat ke depan kan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu yang berkaitan dengan tupoksi MUI Kota Bekasi. MUI ini lembaga keagamaan yang memang bergerak dalam bagaimana melaksanakan tugas dan fungsi MUI sebagai lembaga pemerintah, tetapi dia berasal dari masyarakat. Ada tugas pokoknya, yaitu bagaimana kita bisa mengendalikan kehidupan beragama dalam hal menjaga akidah, karena Indonesia ini sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, di sana tidak ada di Indonesia ini boleh hidup yang ateis. Jadi semuanya harus berbasis agama. Lebih-lebih di Kota Bekasi yang memang dia Bekasi ini kota yang agamis. Tentu MUI sebagai lembaga keagamaan masyarakat Kota Bekasi yang mayoritas memiliki satu kepentingan dan peranan yang penting bagaimana membentengi akidah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana MUI Kota Bekasi ini menjadi mitra pemerintah dalam hal pembangunan Kota Bekasi yang berkaitan beririsan dengan pembangunan keagamaan yang harus masuk dalam kerangka program wali kota. Nah, ini sebagai mitra. Kemudian sebagai juga khidmatul ummah. Khidmatul ummah itu MUI tanpa diminta melayani kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan agama. Dalam hal ini kepentingannya kita bagaimana memasyarakatkan dan mempublikasi fatwa-fatwa MUI yang berkaitan dengan akidah, syariah, hukum halal dan haram, masalah makanan, masalah perbuatan dan sebagainya. Ya, kaitannya dengan moral anak-anak kita, masyarakat kita di Kota Bekasi. Nah, jadi dia tiga tuh. Jadi Sodikul Hukumah sebagai mitra pemerintah, kemudian Khidmatul Ummah, ya, dia sebagai pelayan masyarakat dalam bidang keagamaan. Kemudian yang ketiga, bagaimana dia menjadi Khodimul Ummah, pelayan masyarakat. Itu tupoksinya begitu. Jadi lebih kepada nuansa pembangunan moral spiritual masyarakat Kota Bekasi. Nah, dalam kaitan kemitraan dengan pemerintah, kita ingin memasukkan program-program keagamaan yang harus dikelola oleh pemerintah. Ya, contohnya bagaimana kita kedepankan dalam berbagai bidang, ya, bidang ekonomi, bidang sosial, kehidupan masyarakat dan sebagainya. Kemudian bidang bisnis. Kita harapkan di Kota Bekasi ini ada nuansa agamis. Gitu. Jangan sampai lepas dari norma-norma agama. Dari semua strata sosial, baik itu anak pelajarnya, baik itu pebisnisnya, baik itu ASN-nya dan birokrat, semua harus ada di sana nuansa keagamaan. Sehingga apa? Sehingga masyarakat kita ini punya rem, punya bumper, punya daya tahan bagaimana kira-kira mengelola sebuah negara yang jauh dari kezoliman, dari korupsi, dari abai terhadap problematika kemasyarakatan. Itu yang kita harapkan, Bang. Ya, siap. Izin Pak Yai, ada lagi mengenai ini nih.